Halo teman-teman yang lagi belajar bahasa AutoCAD. Jadi sekarang kita akan mempelajari mengenai fungsi perintah F1 sampai dengan F12 pada program AutoCAD. Jadi yang pertama, ini saya punya dua objek di sini, objek garis dan juga objek segi 4. Nah, fungsinya F1 pada F12 itu untuk membantu kita mengerjakan gambar, tapi tidak semuanya harus dihidupkan atau di-on-kan, yang kita butuhkan saja. Pertama, F1 ini fungsinya sebagai tombol untuk meminta bantuan ya. Jadi di sini ada beberapa tutorial yang mungkin bisa dipakai. Yang kedua, F2 untuk mengetahui perintah apa saja atau komen apa saja yang kita input di sini. Karena ini saya sudah melakukannya dari tadi, maka banyak komen di sini yang sudah saya lakukan. Lalu F3 sini terbaca ya, saya mengetik apa di sini terbaca. F3 itu untuk OSNAP atau Object Snap. Fungsinya untuk mengetahui titik sentuh dari objek kita. Contoh, saya mau memindahkan garis ini ke ujung segi 4 ini. Nah, ini midpoint pada garis, saya pindahkan ke ujung. Ada kotak segitiga di sini. Kalau F3 itu saya off kan, maka saya tidak dapat melihat segitiga atau garis segi 4 tadi. Tidak terbaca ya. Jadi saya hanya menyentuh objeknya saja, terus tidak tahu apakah ini di tengah atau tidak di tengah. Nah, untuk F4 sama seperti OSNAP, tapi dia untuk 3D. Ketika kita melakukan gambar 3D, jadi dimatikan saja kalau menggambarnya masih 2 dimensi. Ada F5 itu untuk view kita. Di sini kita menggunakan view top. Ini sopan right, kalau kita tekan lagi left sampai top. Jadi kita karena menggunakan top, jadi pilihlah isopen yang top. Lalu F6 untuk dynamic UCS, karena dulu AutoCAD ini berdasarkan koordinat, kalau sekarang tidak perlu, jadi dimatikan, tidak apa-apa. F7 untuk grid itu garis-garis seperti kita menggambar di milimeter block, dimatikan juga tidak apa-apa. F8 untuk membantu kita mengetahui apakah objek kita itu tegak lurus ketika kita geser atau kita copy, namanya ortho. Oke, selanjutnya untuk F9 ini fungsinya sebagai snap. Nah, ini tadi statusnya snap off ya, saya hidupkan. Snap on, kalau objek snap dia menembakkan kepada objek, sedangkan snap dia menembakkan ke segala arah. Jadi ketika saya menghidupkan snap dan objek snap bersama-sama, itu akan membuat mouse kita atau kursor kita akan sangat berat karena dia akan nempel. Jadi ini seperti magnet ya. Jadi sebaiknya F9 itu kita matikan saja, kita off kan saja ini F9. Lalu ada F10 fungsinya untuk polar. Nah, ketika polar ini dihidupkan, maka ada dua garis di sini ya. Garis kuning sama garis hijau putus-putus. Nah, itu fungsinya polar ini untuk mengetahui tegak lurusnya dari objek yang akan kita bawa, tapi dia hanya berfungsi ke kiri ke kanan, beda dengan F11. Kalau F11 dia tahu untuk objeknya ini yang mendekatin. Nah, ini di tengah bisa, di pinggir bisa, jadi tidak harus tegak lurus, ini bisa. Lalu yang terakhir F12 ya. Kalau F12 ini dynamic input namanya. Kalau tadi saya ngetik itu
ada tulisannya di atas dekatnya kursor sini. Kalau sekarang dia hanya kebaca di sini ya, itu kurang membantu karena nanti bingung kita mau mengetik apa. Jadi kalau misalnya saya mau memindah atau move objek sejauh misalnya 45, saya tinggal ketik 5 dan ada tulisannya 45 di situ. Nah, untuk objek snap tadi ada beberapa settingan di sini. Ini kita pilih objek snap, ada endpoint, midpoint, center, geometric center. Jadi yang tidak penting bisa dimatiin aja. Jadi seperti extension, insertion, ini nggak terlalu penting. Ini kita hidupkan. Jadi mana yang kira-kira penting, kalau ini nggak penting dimatikan saja ya. Jadi sekian untuk fungsi perintah F1 sampai F12. Saksikan yang video yang lainnya untuk mengetahui dasar-dasar AutoCAD. Terima kasih.